Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sobat fisika, perkenalkan di sini saya Kuntum Khairul Ummah dengan NIM 12211193036 dari Tadris Fisika akan sedikit memberikan video pembelajaran mengenai fluida statis. Sebelum kita belajar mengenai fluida statis, kita akan belajar mengenai pengertian fluida. Fluida adalah salah satu jenis zat yang dapat mengalir. Jadi, zat cair dan zat gas termasuk ke dalam fluida. Fluida memang zat yang dapat mengalir, tetapi tidak semua saat fluida ini akan mengalir. Maksudnya di sini, terkadang fluida itu diam atau sering kita sebut dengan istilah fluida statis. Pada fluida statis, kita akan belajar mengenai massa jenis. Apa sih itu massa jenis? Dalam fisika, ukuran kepadatan atau densitas benda homogen disebut dengan massa jenis, yaitu massa persatuan volume. Secara matematis, massa jenis dituliskan sebagai berikut. Rho sama dengan M per V, dengan Rho adalah massa jenis, M sama dengan massa benda, dan V adalah volume benda. Selanjutnya ialah tekanan. Tekanan adalah gaya yang bekerja tegak lurus pada suatu permukaan bidang dan dibagi luas permukaan bidang tersebut. P sama dengan F per A, dengan F sama dengan gaya, A luas penapang, dan P ialah tekanan. Selanjutnya ialah tekanan hidrostatis. Nah, di sini terdapat gambar gelas dan telapak tangan. Manakah yang paling berat? Gelas yang tidak terisi air akan terasa ringan, sedangkan gelas yang terisi air akan terasa berat. Peristiwa tersebut menunjukkan bahwa air atau zat cair di sini memberikan gaya tekan yang arahnya ke bawah kepada telapak tangan. Pada fluida diam, tekanan pada suatu titik disebabkan oleh gaya berat fluida yang di atas titik tersebut. Tekanan yang disebabkan oleh fluida tak bergerak inilah yang disebut dengan tekanan hidrostatis. Perhatikan gambar di samping. Volume fluida yang berada di titik B adalah V sama dengan A kali H, dengan A adalah luas penapang wadah dan H adalah kedalaman atau ketinggian. Massa fluida di atas B adalah M sama dengan Rho kali V, yaitu Rho kali A kali H. Sedangkan gaya berat yang diberikan fluida itu F sama dengan M kali H sama dengan Rho kali H kali H kali G. Apabila besarnya tekanan fluida di titik B adalah P sama dengan F per A, maka P sama dengan Rho kali G kali H, di mana Rho adalah massa jenis fluida, G percepatan gravitasi, dan H adalah kedalaman. Perhatikan gambar di bawah ini. Hukum pokok hidrostatistika. Tekanan hidrostatistik di semua titik yang terletak pada suatu bidang mendatar di dalam suatu jenis zat cair besarnya adalah sama, maka berlaku PA sama dengan PB sama dengan PC. Hukum utama hidrostatis menyatakan bahwa semua titik yang berada pada bidang datar yang sama dalam fluida homogen memiliki tekanan total yang sama. Jadi, walaupun bentuk penampang tabung berbeda, besarnya tekanan total di titik A, B, dan C stado adalah sama. Maka berlaku PA sama dengan PB, di mana P0 ditambah Rho 1 kali G kali H1 sama dengan P0 ditambah P2 kali G kali H2. Maka berlaku Rho 1 kali H1 sama dengan Rho 2 kali H2. Selanjutnya ialah hukum Pascal. Mengapa ketika kita memompa sebuah ban sepeda, ternyata ban akan menggelembung secara merata? Atau, bagaimana sih seorang bekerja pada pencucian mobil dapat berdiri di bawah mobil sambil menyemprotkan air ke bagian bawah mobil yang beratnya 100 kali lebih besar dari beratnya pekerja tersebut? Nah, itu akan kita pelajari pada hukum Pascal. Jadi, hukum Pascal menyatakan sebagai berikut. Tekanan yang diberikan pada zat cair dalam ruang tertutup akan diteruskan ke segala arah dengan sama besar, sehingga P1 sama dengan P2, yaitu F1 per A1 sama dengan F2 per A2, dengan F1 yaitu gaya yang bekerja pada piston 1, F2 gaya yang bekerja pada piston 2, sedangkan A1 ialah luas penapang 1 dan A2 ialah luas penapang 2. Selanjutnya, hukum Archimedes. Hukum Archimedes menyatakan bahwa gaya yang bekerja pada suatu benda yang dicelupkan sebagian atau seluruhnya ke dalam suatu fluida sama dengan berat fluida yang dipindahkan pada benda tersebut.
Pada penerapan hukum Archimedes terdapat 3 kejadian, yaitu yang pertama terapung. Terapung di sini berarti berat benda lebih kecil dari gaya yang diberikan. Yang kedua ialah melayang, yang berarti berat benda sama dengan gaya yang diberikan. Dan yang terakhir yaitu tenggelam, yaitu berat benda lebih besar daripada gaya yang diberikan. Yang selanjutnya ialah tegangan permukaan. Apabila sebuah silat diletakkan mendatar pada permukaan air dengan hati-hati, ternyata silat akan terapung. Padahal massa jenis silat lebih besar dari massa jenis air. Zat cair yang keluar dari suatu pipet bukan sebagai aliran tetapi sebagai tetesan. Demikian pula, nyamuk atau serangga dapat hinggap di permukaan air. Peristiwa tersebut berhubungan dengan gaya-gaya yang bekerja pada permukaan zat cair atau pada batas antara zat cair dengan bahan lain. Jika kita amati contoh di atas, ternyata permukaan air tertekan ke bawah karena berat silat atau nyamuk. Jadi, permukaan air tampak seperti kulit yang tegang. Sifat tegang permukaan air inilah yang disebut tegangan permukaan. Nah, perhatikan gambar di bawah ini. Tegangan permukaan timbul karena gaya tarik-menarik molekul-molekul zat cair yang sejajar permukaan. Berlaku persamaan gamma sama dengan F per L. Gamma ialah tegangan permukaan, F adalah gaya pada permukaan zat cair, dan L adalah panjang permukaan. Selanjutnya, kapilaritas. Kapilaritas adalah peristiwa naik atau turunnya permukaan zat cair pada pipa kapiler. Berlaku persamaan H sama dengan 2 gamma kali cos theta per rho G kali H. Dengan H adalah kenaikan atau penurunan zat cair, gamma adalah tegangan permukaan, G percepatan gravitasi, dan R ialah jari-jari alas tabung. Selanjutnya, viskositas. Mana yang lebih cepat jatuh ke lereng yang dijatuhkan di air atau di oli? Untuk kekentalan zat cair atau gesekan dalam zat cair disebut dengan viskositas. Gaya gesek dalam zat cair tergantung pada koefisien viskositas, kecepatan relatif benda terhadap zat cair, serta ukuran dan bentuk geometris benda. Untuk benda yang berbentuk bola dengan jari-jari R, gaya gesek zat cair dirumuskan dengan F sama dengan 6pi kali eta kali R kali V. Ini akan dipelajari pada hukum Stokes. Selanjutnya yang terakhir yaitu kecepatan terminal. Jika suatu benda yang dijatuhkan di dalam suatu fluida kental, kecepatannya makin membesar sampai mencapai kecepatan maksimum yang tetap. Kecepatan ini dinamakan dengan kecepatan terminal. Nah, perhatikan gambar. Pada gambar bekerja gaya dan kecepatan terminal dicapai apabila V min Vs sama dengan 0, sehingga berlaku Vt sama dengan 2/9 kali R kuadrat kali G per eta kali Pb min Pf. Nah, sekian dan terima kasih video pembelajaran kali ini. Ada kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.